Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Syarifuddin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 32 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Ulfa Marliani, guru IPA dari SMP Negeri 32 Jakarta. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ulfa? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Ulfa. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Ulfa. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol, melakukan diskusi terkait dengan percakapan supervisi akademik. Perlu kita ketahui bersama-sama Bu Ulfa bahwa di supervisi akademik ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol terkait dengan pra-observasi. Sebelum itu, kita kemarin sudah sempat berdiskusi Bu terkait dengan modul ajar yang sudah Ibu buat kemarin, dan kita sudah sama-sama berdiskusi bersama terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional di mata pelajaran IPA Ibu ya. Di dalam percakapan praobservasi ini Ibu ada beberapa butir pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah kira-kira apa Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Nah, jadi untuk materi yang saya sampaikan itu materi usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi tersebut ada tujuan pembelajarannya. Itu peserta didik mampu menjelaskan variabel-variabel yang berhubungan dengan usaha. Nanti dia akan berhubungan dengan di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan hanya materinya aja bahwa usaha tuh suatu gaya yang berpindah, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu akan dijelaskan apa sih contohnya, seperti itu Pak. Baik, jadi tujuan pembelajarannya di materinya tentang usaha ya Bu ya. Baik Ibu, yang kedua nih Bu, bagaimana cara pengembangan atau area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Kira-kira apa yang Ibu inginkan nih dari peserta didik dari pembelajaran observasi di area pengembangannya? Jadi untuk area pengembangannya nanti itu ada 2 Pak, ada tentang pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk pengetahuannya peserta didik nanti akan saya tampilkan sebuah tayangan video dan berupa gambar tentang usaha, manakah yang termasuk dari video dan gambar tersebut yang termasuk dalam usaha. Terus untuk keterampilannya mereka akan berdiskusi dengan kelompoknya. Lalu setelah berdiskusi mereka akan presentasi ke depan kelas bersama teman-teman kelompoknya Pak, seperti itu. Nah, asik sekali ya Bu ya. Jadi ada 2 area pengembangan. Yang pertama adalah terkait dengan pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan Bu ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas dari segi pembelajarannya ataupun model pembelajaran di kelas? Jadi untuk strategi pembelajarannya itu akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan dari kesiapan belajar peserta didik tersebut Pak. Yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan menggunakan pembagian kelompok berdasarkan dengan pengetahuan masing-masing peserta didik. Jadi di awal pembelajaran itu mereka sudah saya kelompokkan berdasarkan dari hasil analisis diagnostik gitu. Kan nanti ada yang verbal atau kognitif dan lain-lain ya Pak ya. Nah, terus untuk model pembelajarannya akan menggunakan project based learning atau berbasis masalah. Jadi di awal itu sebelum dimulai pembelajaran ada teknik mindfulness, di mana kan peserta didik itu mereka berangkat ke sekolah dari ada latar belakang atau masalah yang berbeda-beda. Nah, di mana nanti pada saat di kelas kita akan menyamakan persepsi tersebut, mereka dibuat senyaman mungkin supaya materi yang akan disampaikan itu bisa diserap oleh mereka gitu. Nah, kemudian untuk penugasannya nanti akan ada tanya jawab. Jadi mereka setelah presentasi, kelompok lain akan menanggapi atau bertanya ke kelompok yang sedang presentasi, Pak, seperti itu.
lengkap sekali Bu Ulfa ya. Dari pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial dan emosionalnya sudah Iya. masuk di sana Bu, dan bisa nanti dilaksanakan. Selanjutnya Ibu, untuk media pembelajaran nanti nih Bu, kira-kira media yang akan dipakai atau digunakan nanti menggunakan media apa Bu? Jadi untuk media pembelajarannya nanti ada beberapa contoh gambar dan video tentang usaha, tapi tidak semua gambar dan video itu termasuk dalam usaha, supaya mereka tuh bisa membedakan apakah gambar satu itu usaha, apakah gambar dua itu usaha. Jadi gambar mana atau video mana yang termasuk ke dalam usaha. Terus nanti mereka akan saya berikan LKPD berupa lembar kerja, dan mereka akan berdiskusi dengan kelompoknya. Lalu LKPD tersebut dipresentasikan ke depan kelas bersama dengan teman-temannya Pak, seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu nih, tadi kita sudah membahas terkait dengan alur yang nanti akan Ibu praktekkan. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan observasi di kelas atau pembelajaran di kelas nih Bu? Jadi kebetulan nanti ada pelajaran IPA di hari Jumat, itu ada di kelas 87. Itu pelajaran pertama sampai pelajaran ketiga Pak. Oke, berarti nanti hari Jumat depan Ya. saya akan hadir melakukan observasi di kelas, melaksanakan observasi pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian saya nanti akan melihat apakah yang kita obrolkan tadi terkait dengan observasi, dengan persiapan yang sudah Ibu lakukan dari modul ajar maupun dengan media maupun modulnya dan modelnya, apakah sesuai atau tidak nanti dalam pembelajaran. Nanti kalau memang ada beberapa hal yang kurang cocok, nanti kita coba diskusikan bersama setelah pasca observasi Ibu ya, untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama dalam pembelajaran di SMP Negeri 32 Jakarta. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya dalam percakapan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di hari Jumat. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.